Halo, assalamualaikum Pak Pur. Woi, Woi, waalaikumsalam wah, warahmatullahi wabarakatuh. apa Ya, kabar? gimana Bang? Alhamdulillah, baik. Ini apa? Untuk Lagi mau ngapain nih? finishing. Ini mengerjakan untuk kolam nanti apa tak buat kolam ikan. Mau tak kasih apalah untuk ini Bang. Ini udah sore udah mau selesai. Udah ini. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Udah mau selesai. Jadi menurut konsep saya kan akan tak buat di bawah ini kolam Oh, daripada badir toh ini Bang. Ada tanah sisa ini mm, nanti tak kasih lantai, terus tak buat ini depan atas ini gazebo, bawahnya ikan, sip nggak? mantap. Nah, Sip, 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 terus sip. nanti buat ngobrol kalau ada teman-teman ajak ngopi bersama, Woi, gitu. setuju, setuju Ah, aku. Boleh, boleh, buat boleh, boleh. ngobrol ngopi bersama, Hmm. memikirkan tentang negara kita. Waduh, mikirin Tuh, negara. kenapa emang? Wah, Justru kita, Bang, kita sebagai rakyat ini adalah suara Tuhan. Kalau kita mengandalkan orang-orang yang di atas sana, aduh, pusing juga rakyat ini. ah, Mereka tuh pintar tapi bodoh, waduh. ya toh? Artinya apa itu? Karena apa bodoh? Hmm. Sebetulnya mereka pintar, tapi tidak mengerti. Beda loh. Hmm. Pintar sama mengerti beda, Bang. Sehingga nafsunya yang tinggi, maka akan menutupi rasa pengertiannya. Oh, Jadi gitu ya? hilang, dia tidak pernah memikirkan rakyatnya dia. Begitu? Iyalah, cobalah kalau rakyat Indonesia ini tidak biasa bekerja keras, dan selalu inovasi dan selalu inisiatif bagaimana cara mencari uang. Coba bayangkan di Gimana? tengah jalan ya, di perapatan orang sambil ngamen, ada yang mesti tari begini, 12 jam tari begini, yang cewek, yang lelaki, terus yang apa body badannya itu dilabur Wah, putih-putih kayak main manusia pantomim begini. manusia Hanya apa? silver ya, manusia Untuk silver. mendapatkan fulus untuk makan. Urusan makan tuh. Perut, Ada perut. yang mencari pakai magnet buntungan besi kecil-kecil, Oh, lalu dijual kilo. Apa tujuannya? Untuk makan. Ini kan urusannya kurang perut. ajar. Perut urusannya nih. Urusannya perut. Waduh. Jadi kalau tak lihat di negeri kita ini, seharusnya tidak itu. Hmm. Mereka dan kita semuanya bangsa Indonesia ini di dalam negeri yang subur, makmur, kaya raya. Jangankan Bang, membuat jalan yang dari betonisasi atau aspal. Dari emas pun bisa Indonesia ini. Wah, mantap. Menggilas dengan yang namanya negeri Qatar, Arab Saudi sana, apalagi Amerika, apalagi negeri tetangga-tetangga ini. Kelibas semua dengan negeri kita ini. Saking kaya rayanya. Hmm. Maaf ini aku tak bicara masalah tahun 90 waktu saya menjadi Boleh, boleh, boleh. driver untuk Wah, pejabat-pejabat driver negara. driver juga nih. Ya pernah lah. Wah. Tahun 90 itu menjadi drivernya pejabat-pejabat negeri kita ini Hmm. sampai di kementerian, Wah. apalagi sampai di BUMN yang namanya Pertamina itu. Wih. Kalau aku mendengar obrolan antara konglomerat dengan pejabat tinggi kelas menteri itu, dia bilang begini, Pak, negeri kita ini, Indonesia ini saking kaya rayanya ya, dijajah, diambil hasil alamnya dari zaman Belanda hingga kini dan dikorupsi setiap hari, nggak habis-habis. Wih. Bayangkan, kalau kilang Pertamina itu, BUMN 1 kilang, tendernya hanya 20, nanti dibuat hanya di Tangerang, nanti lisensinya dibawa ke Singapura, bawa kemari lagi di negeri Indonesia, lalu masuk ke tempat BUMN, kilang satu menjadi berapa? 250 M. Buh, Gila kan? selisih Nah, banyak tuh. aduh itulah Pak. Aku sambil drive begini, melihat, aduh yang saya bawa ini adalah penjahat-penjahat kelas kakap ini. Ini melebihi dari teroris. Sebetulnya itu. Benar kata Bapak Presiden Prabowo kemarin itu, ya, negeri kita adalah negeri
negerinya para maling. Memang benar. Hmm. Nah, tapi anehnya, ironis kan, begitu maling yang ketangkap, belum sampai hukum selesai, sudah dikasih abolisi dan juga dikasih amnesti. Aduh, bagaimana ini? Hmm. Aduh, apa terus harusnya rakyat sendiri yang memimpin negara ini? Pusing juga rakyat ini merasakan. Mereka tak pernah memikirkan rakyat. Aduh, sebetulnya coba ya, kalau kekayaan Indonesia ini dari pertambangan, dari migas, dari perhutani, dari kelautan. Benar kata Pak Mahfud MD itu, setiap kepala kalau di negara ini dilaksanakan secara birokrasinya ini benar nggak ada korup, maka setiap kepala akan mendapatkan 20 juta per bulan setiap kepala. Bayangkan, Wah. itu bukan menghayal itu Bapak Boleh, Mahfud MD itu. boleh itu. Benar. Iya. Bayangkan, hutan ini saya mengelilingi di Nusantara, di Kalimantan ini banyak kayu yang sebesar-sebesar mobil itu yang bergelundungan di pinggir-pinggir di tepi jalan, di kali yang tidak kebawa oleh loading-loading itu. Itu yang hasil perampokan-perampokan pada waktu itu. Dan hingga terkini pun masih ada mungkin. Saya mengelilingi itu di tahun berapa? Di antara 2004 ya saya berkeliling di Kalimantan itu. Dan hingga gini, nggak tahu birokrasi yang sekarang ini lebih parah atau lebih ini, tak pikir lebih parah lagi birokrasi di negeri ini. Nah, seandainya negeri ini beriman ya, kata Allah ini, jika negeri ini beriman dan bertakwa, maka akan aku turunkan kemurahan dari langit dan bumi. Ini, coba. Gitu, Masya Allah. Jadi, aduh, pusing kalau memikirkan negeri ini, orang-orang yang nggak bertanggung jawab semua di sini. Jadi mereka sesungguhnya tuli telinganya, mereka buta hatinya, ya, mereka melihat tapi tidak melihat, tidak merasakan hatinya itu. Mereka budek semua itu. Pusing rakyat sebagai rakyat ini mendengarkan di pemerintahan ini. Makanya ada One Piece ini betul itu dikibarkan itu untuk sebagai perlawanan, bukan masalah perlawanan pada negara, tapi pada pemerintah yang bodoh dan goblok, tuli dia. Itu harus dilakukan itu oleh rakyat itu. Kita semangat dengan perjuangan. Kakek-kakek saya juga orang perjuang semua. Bapak saya, kakek saya, Mbah Abdullah, Mbah Abdul Muthalib, mbah saya itu orang pejuang semua. Jadi kalau saya nggak mengibarkan bendera itu, kalau nggak mengingat para jasa pahlawan ini, saya nggak kibarkan bendera merah putih. Putus asa rasanya. Tapi dengan semangatnya pejuang itu, maka saya dengan loyalitas untuk mengibarkan bendera merah putih. Pusing kalau ngerasakan negara kita ini. Udah dimulai Bapak Jokowi dibangun infrastruktur Papua Trans Papua yang melintangi itu sebetulnya tinggi, itu sudah mengawali agar dibuat infrastruktur itu untuk jalan lancarnya komoditas perekonomian, di situ dibangun bangunan produksi pertanian yang punya potensi tinggi, misalnya karet, sawit dan lain sebagainya nanti mulai dari timur di Irian Jaya sana kan. Nah, itu lalu dibuat industri di sana. Nggak ada orang Indonesia ini menjadi penganggur, menjadi pengamen di jalan, mencari buntungan besi kecil-kecil yang bisa untuk makan sehari-hari itu, menjadi penari di setiap lampu merah. Nggak ada itu istilah begitu. Aku ngelus dada kalau ada mereka seperti itu. Aduh, sebetulnya Indonesia bukan ada seperti kau ini, sebetulnya nggak ada ini seperti Indonesia negeri yang paling kaya di dunia. Nggak ada lainnya di dunia ini. Hujan teratur, matahari sinarnya pun teratur, terbaginya siang dan malam pun ideal. Jadi sesuai, tidak seperti negeri-negeri yang lain. Ini saking murahnya Tuhan yang Maha Esa ini, Allah Ta'ala ini,
di muka bumi ini. Coba kalau tidak ada kemurahan, kalau seperti rasa kemurahan itu di negeri lain sana, pada mati semua itu kelaparan itu rakyat Indonesia itu kan. Udah biasa bekerja keras. Udah biasa bekerja keras. Jadi mereka pokoknya yang penting bisa makan seperti itu. Seharusnya kalau saya jadi presiden, aduh nggak gini lah, gampang untuk membuat negeri ini yang menjadi mercusuar Indonesia ini. Sama halnya membalikkan tangan. Aku bukan menghina, maaf. Jadi apa saya bisa bilang begitu? Karena terbaginya pulau Indonesia ini sudah terkotak-kotak, gampang untuk memantau. Jadi ini potensi ini, wilayahnya seperti ini, komoditasnya seperti ini, gampang diaturnya. Dan rakyatnya pun sendiko dawuh. Siap selalu dan udah biasa bekerja keras, nggak seperti negara-negara yang lain. Mantap. Kenapa? Aduh, pusing aku ngerasakan ini. Udah bang, ini juga aku mau selesai. Udah Boleh, mau boleh. selesai dulu. Lanjutkan. Iya, ini lanjutkan Jadi, besok lagi bang, gini kan? pesan buat Negara. NKRI gimana nih? 17-an. NKRI lanjutkan dengan baik seperti programnya Bapak Jokowi, tinggal meneruskan. Siap. Seperti daerah-daerah juga seperti Kang Deddy Mulyadi, tinggal mengkopi. Oke. Jangan malu-malu Mantap. kalau menjadi pejabat daerah. Oke Pak Bur, terima kasih. Ini. Merdeka. Merdeka!